Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin rahimahullah wa rada'in nabi sallallahu alaihi wasallam anna yawmal dayyidul fitri rahimahullah wa lisabis salih anna fiha وإذا سمد الخطيب المنبر وسروا ولا ظن عنكم وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنصتوا عيد الفطر رحمكم الله أنصتوا أنشدوا عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwa al-ahad al-wahid as-samad yahsin ar-rasad bi khayri qalbika shafi'il ummami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharibna bi fahri wahdati fi kulli kadlin da'ima wa sya'ati ya ayyuhar rasul ya muhammadu ya sahibal maqami ya mahmudu anta ra'ufun wa rahimun wa ghafur anna dhunubun wa jahulun wa ghafur asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatihi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummami wal ali wa ja'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alil bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alil bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alil bainana ya Rabbana. Ya ayyuhal khawfu salamullah alayka rabbi bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut di kesempatan yang mulia ini, di pagi yang mubarakah ini, mari bersama-sama kita panjatkan puja dan puji tasyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah, taufik serta fadlnya, pertolongan
karunia yang diberikan kepada kita sekalian, yang tak henti-hentinya nikmat diturunkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita menemukan, pada hari ini kita menemukan hari raya Idul Fitri setelah kita lewati bulan Ramadan yang telah lalu. Untuk itu, mari kita sempurnakan rasa syukur kita ini. Kita sanjungkan salawat salam kepada Tuhan Baginda Agung beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam, wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tercurah kepada kita sekalian, seperti halnya bersinarnya matahari pada hari ini. Telah kita lalui bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak diberikan oleh umat-umat terdahulu. Bulan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu, tadi diberikan kepada umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman, umatnya Rasulullah SAW. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah ampunan, bulan yang mana orang berdoa tidak, yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Amal-amal dilipat gandakan, amal-amal diterima oleh Allah SWT. Dan ini telah kita lalui berarti. Untuk itu, mari bersama-sama kita berenung, kita lihat hati kita ini. Setelah ditinggalkan Ramadan, maka umat Rasulullah SAW ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang sebelumnya bulan Ramadan datang, ini sangat gembira sekali dan menanti-nanti bulan Ramadan tersebut. Golongan orang pertama ini sangat senang sekali dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian memasuki bulan Ramadan, dia selalu giat dan melaksanakan amal yang di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, kemudian melakukan qiyamul lail, sholat tarawih, sedekah, tadarus Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin meningkat di bulan Ramadan. Kemudian keluar daripada Ramadan, golongan pertama ini semakin giat. Dia memperoleh kemenangan dari Allah SWT. Dia angkat derajatnya menjadi orang-orang yang takwa oleh Allah SWT. Maka setelah selesai Ramadan, dia senantiasa terus istiqomah dengan amaliyah-amaliyah yang dikerjakan di bulan Ramadan tersebut. Bukan tambah susul, tetapi tambah giat dia beramal ibadah kepada Allah SWT. Dan dia angkat derajatnya semakin tinggi. Orang tersebut disucikan hatinya. Dan di 1 Syawal ini dia memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadannya nanti, amalan-amalan yang sudah dikerjakan di bulan Ramadan dia tingkatkan selepas Ramadan itu. Dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin taqarrub dari Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini hatinya bersih, hatinya damai, tenang, sangat dekat dengan Allah dan Rasulnya. Malam-malamnya dia teruskan. Sholat tadinya sholat tarawih diteruskan, dia mulai sholat tahajud, sholat malam yang lainnya, tadarusnya diteruskan, infak sedekah dan seterusnya diteruskan di luar bulan Ramadan. Orang-orang golongan ini akan semakin meningkat dan semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada golongan yang kedua ini, ketika sebelum masuk bulan Ramadan dia senantiasa maksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang mengerjakan amaliyah. Jarang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu masuk di bulan Ramadan, orang-orang ini berbondong-bondong dan berhenti dia melaksanakan maksiat. Masuk bulan Ramadan, dia mengerjakan amalan-amalan Ramadan. Persis seperti yang pertama tadi. Golongan yang kedua ini kemudian selesai Ramadan, masuk 1 Syawal, nanti terus kemudian ke belakang. Orang ini kembali lagi kepada kemaksiatan, kembali lagi kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan dia berpuasa, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Kemudian lepas dari Ramadan, dia lari lagi. Dia mencemurkan dirinya lagi. Yang tadinya suci disucikan hatinya. Dia masuk lumpur dosa lagi. Dia kembali maksiat lagi. Dia kembali melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, orang-orang yang sebelum masuk bulan Ramadan, ini hatinya biasa-biasa saja. Kemudian masuk bulan Ramadan, dia juga biasa-biasa saja. Kemudian keluar Ramadan, dia juga biasa-biasa bermain-main, bersendakuro saja. Ini golongan yang ketiga. Namun para hadirin, Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala menunggu umat-umatnya, menunggu umat-umatnya yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi nafas belum sampai kepada tenggorokan, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada maksiat-maksiat hamba. Maka untuk itu para hadirin yang terlanjur, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha mengampuni dosa. Bahkan Maha Pengampunnya ini lebih besar dibanding kemarahannya. Jika seorang hamba membawa dosa-dosa segunung, dosa-dosa sebanyak pasir di lautan, maka Allah Subhanahu wa taala menerima hamba tersebut. Apabila hamba tersebut taubat dan nasuha, taubat tidak kembali lagi kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita, orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicatat sebagai hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dicatat sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya zaman umat Nabi Musa alaihissalam sama-sama melakukan puasa. Umat Nabi Musa ini melakukan puasa. Puasanya tidak sebulan. Ada suatu riwayah yang mengatakan bahwa umatnya Nabi Musa ini berpuasa 100 tahun namanya, karena umurnya panjang. Kemudian melapor kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, tolong tanyakan saya, karena engkau adalah Nabi yang digelari atau Nabi yang diberikan mukjizat, bisa dialog langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Musa, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ini sesungguhnya sudah ratusan tahun saya pakai puasa, kemudian waktu saya pakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup saya, dan saya tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Musa, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya saya di tempat di surga yang keberapa atau di tingkat surga yang keberapa, wahai Musa, tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berangkat, kemudian menanyakan kepada Allah
SWT di sebuah bukit. Ya Allah, umatku fulan bin fulan telah melakukan ketaatan ratusan tahun. Siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai taat kepada Allah SWT. Ya Allah, dan tidak pernah maksiat kepadamu ya Allah. Dia menanyakan di tingkat surga, di tingkat keberapa ya Allah. Maka Allah berfirman, hai Nabi Musa, sesungguhnya fulan bin fulan ahli nar. Fulan bin fulan ahli nar. Fulan bin fulan ahli nar. Kemudian Nabi Musa kembali menyampaikan kepada umatnya tadi. Setelah disampaikan bahwa keadaan ahli nar, pada saat umat itu menangis yang sejadi-jadinya waktu itu. Kemudian umatnya bertanya lagi kepada Nabi Musa, ya Musa, tolonglah tanya sendiri bahwa Musa taat kepada Allah SWT, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, dan tidak pernah saya bermaksiat kepada Allah SWT. Nabi Musa kembali berhadirat. Allah berfirman lagi, ya Musa, fulan bin fulan ahli nar, fulan bin fulan tempatnya di neraka jahanam. Kembalilah, sampaikan kepada umatmu. Kemudian Nabi Musa melangkah. Setelah 7 langkah, kemudian dipanggil lagi, hai Musa, kemarilah. Sampaikan sekarang detik ini, sampaikan kepada umatku bahwa dia sudah saya masukkan ke dalam surgaku. Nabi Musa bingung. Ya Allah, demikian cepat untuk katakan neraka, sekarang engkau katakan surga. Wahai Musa, aku adalah Tuhan yang maha mengetahui. Aku adalah Tuhanmu yang engkau tahu, engkau tidak tahu, tapi aku tahu segalanya. Aku Tuhanmu yang maha tinggi, yang maha tahu segalanya. Ketika engkau melangkah 7 langkah, sesungguhnya umatmu pergi masuk ke dalam tanganmu dan menangis sejadi-jadinya, menangis kepadaku bahwa ya Allah, kalau engkau aku masukkan ke dalam neraka-Mu, ya Allah, besarkan tubuh ini memenuhi neraka jahanam, sehingga neraka jahanam tidak ada orang lagi selain aku saja ya Allah. Dan amal-amal ibadahmu selama ratusan tahun ya Allah, ampuni yang aku telah mengaku dengan amal-amalmu. Sesungguhnya amal-amalmu adalah karunia pemberianmu ya Allah, bukan karena aku ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku karena amal-amalku ini adalah Engkau yang memberikan karunia. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah kita melakukan ketakwaan, setelah kita melakukan taat di bulan Ramadan ini, setelah kita melakukan tugas-tugas, melakukan perintah-perintah Allah, baik puasa, zakat, infak, harus zikir. Kalau kita seperti umatnya Nabi Musa dan seperti yang saya sebutkan di atas, maka dia ahli nar meskipun seperti itu. Kalau amal ini dia aku sebagai dirinya atau sebagai kekuatannya, maka apabila apakah tidak boleh bergembira? Boleh bergembira, tapi gembiralah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya adalah kita adalah orang yang mungkin banyak dosa, kita yang banyak kesalahan, kita yang banyak kekilafan, tapi ternyata dikodar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberi nafas, diberi hidup, sehingga kita dikodar untuk bisa dapat melakukan puasa, kita melakukan amalnya di bulan Ramadan, kita bisa menegakkan sholat tarawih dan seterusnya. Itu adalah semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah para hadirin, kita harus gembira dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Asy-Syadzali radhiyallahu anhu, setengah daripada tanda-tandanya orang yang menjalankan amal, tidak menjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika setelah gembira setelah selesai atau gembira setelah melaksanakan taat, seolah-olah taatnya adalah kekuatannya dia sendiri, padahal la haula wala quwwata illa billah. Ini harus dipikirkan. Menjadi pokok dasarnya semua amal, menjadi di pokok dasar fondasi semua amal-amal. Maka sebagusnya apapun bangunan ini, sebagus apapun indahnya masjid ini, ketika fondasi atau dasarnya tidak kuat, maka tidak lama dia akan roboh.
tidak lama dia akan runtuh, tidak lama dia akan membahayakan orang-orang yang di dalamnya. Maka berarti sidang sholat itu diterima dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat penting sekali. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kehidupan, baik nikmatul ijad maupun nikmatul imdad. Nikmat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kemarin di sini juga diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kematian hanya menunggu giliran, hanya menunggu waktu. Maka tidak ada jaminan bagi untuk kita bisa menemukan di bulan Ramadan berikutnya, untuk bisa menemukan kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menemukan fadhilu ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, di kesempatan ini mungkin kita juga bersibuk mengenai umur saya sudah sekian dan sekian. Tentunya tidak bisa langsung ada seperti ini, besar seperti ini. Tentunya melalui kedua orang tua, khususnya ibu. Maka perhatian ini penting juga sekalian, bahwa ridho Allah wa ridho walidain, ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua, khususnya ibu. Ya Rasul, kepada siapa saya harus berbakti? Ummi. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ummi. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Maka hadirin ini bermakna bahwa kita keluar daripada itu, digendong selama 9 bulan 10 hari, dengan merasa capek lelah, kepayahan, kemudian kita keluar ke bumi ini. Tatkala kita kecil, tatkala kita masih bayi, ketika kita sakit, ibu kita gelisah, bapak kita gelisah, bahkan tidak tidur semalaman. Bahkan dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, tolong sembuhkan anakku, ya Allah, tolong jadikan anakku anak yang soleh, solehah, ya Allah. Apabila sakit seperti ini jangan kepada anakku, aku saja ya Allah. Itulah bentuk keikhlasan hati seorang ibu, keikhlasan hati orang tua. Ketika kita sudah jadi seperti ini, menjadi seorang yang mungkin sudah diberikan oleh Allah karunia-karunia, baik kelancaran pekerjaan dan seterusnya. Bahkan di mana ibu, di mana orang tua, di mana apakah dia bahagia, apakah dia sengsara, apakah pernah kita melihatnya, apakah kita pernah memandangnya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan-pandangan yang menyejukkan, dengan pandangan-pandangan kasih, dengan pandangan-pandangan yang sangat disayang. Maka Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang anak yang ketika memandang wajah ibunya, wajah orang tuanya, ada dicatat sebagai amal dengan pandangan-pandangan kasih sayang. Para bapak hadirin sekalian, kalau contoh sekarang ibu bapak kita sudah tidak ada misalnya, mari setelah ini kita doakan, dan yang berikutnya berusaha menjadi anak-anak yang soleh, solehah, senantiasa menegakkan sholat, senantiasa melakukan amalan-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjadikan penyejuk, menjadikan orang tua, menjadikan senang. Kalau toh nanti kita pulang dari sini, yang pertama disujud, bisakah kita mencium tangannya? Bisakah kita mencium pipinya ibu kita? Kalau toh tidak ada terlanjur, bukan, maka yang pertama harus menjadi anak yang soleh dan solehah, dan menghindari perbuatan
dan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ahli kubur itu diperlihatkan kepada ahli baiknya yang ketika di dunia mengerjakan kemaksiatan atau mengerjakan amalia-amaliannya, diperlihatkan dengan ahlinya. Maka disitu katakan bahwa ketika suara orang-orang yang ada di kubur itu menjadi, sesungguhnya semua makhluk mendengar kecuali manusia. Jika manusia itu mendengar maka akan mati seketika. Nah, ketika menurunkan ahli baiknya menampakkan ketaatan, maka dia bersyukur kepada Allah SWT. Ketika dia melakukan kemaksiatan, maka dia akan menangis. Jadi hadirin wal hadirat yang kami hormati, di bulan yang suci ini, marilah bersama-sama bertekad di dalam hati. Kita sudah dibersihkan oleh Allah SWT di bulan Ramadan. Di jalan kita yang namanya qalbu ini, mari kita bebaskan dari sampah-sampah yang ada. Kita bebaskan dari nafsi-nafsi. Kita bebaskan dari dengki, dari semua yang mengotori hati. Ketahuilah, semua ini adalah umatnya Rasulullah SAW. Ketika ini bercerai-berai maka akan runtuh semuanya. Keluarga akan dicerai-beraikan oleh Rasulullah. Ini semuanya punya tugas masing-masing. Di dalam perkumpulan, di dalam takmir masjid, di dalam semuanya, di dalam negara, di dalam kota dan seterusnya, berusaha terus mencerai-beraikan agar kita tidak bersatu, agar Islam ini tidak tegak, agar Islam ini tidak ya'lu wala yu'la alaihi. Ya, ada bandingannya. Sekali lagi mari mudah-mudahan Idul Fitri ini menjadikan kita tambah suci, tambah disucikan hati kita, dan kita mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah SWT semuanya, sehingga bisa menemukan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan amal-amal yang kita diterima oleh Allah SWT, tarawih kita, puasa kita, yang adanya ujub kita dan seterusnya, mudah-mudahan dia mahfirah, diberi ampunan oleh Allah SWT, dan dicatat digolongkan dengan amalan-amalan yang mukhlis, amalan-amalan yang ikhlas billah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ladzina yasma'una lahu wa yurabbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa jibal bi jalalika ala sahil balik sayyidina maulana Muhammadin wa ala kulli asmati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'adana bi rahmati fadli rabbina. Alhamdulillah, salatu wassalamu alayka wa ala alihi khairul anam. Rabbul karim anta dzul alim. Fasfa' lana indal karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma kama anta alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama walu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an tu'lana fi rizqi ba'dil wada hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama ghfiratika ya Allah wa
تمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه عدد ما امرك بالمقاومه وكتابه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انك امن من كل شيء وكل شيء خائف منك وبأمنك من كل شيء وخوف كل شيء منك آمنا مما نخاف ونخاف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في امورنا كلها كما تحب وترضى وربنا في دنيانا واخرتنا يا ستار استرنا بسترك التي سترت به على ذاتك فلا ينكرك ولا يتكسر اليك برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من هو في علو العين يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزة لطيف يا من هو في لطفه سريع يا من هو في فكره امين يا من هو في ذاته قدير يا من هو في مجده منير يا من هو في عطاء حسن. اللهم اعطنا من كافر الوهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم نبينا وحفظ المرسلين وحفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحم الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان واذا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. Segala salah dan tidak mohon maaf besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam sama berkata, "Inilah haus kita sama nazarah wal barakah." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.